Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengajar ya. Baik, Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai tindak lanjut dari pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, topik kurikulum merdeka. Fokus saya kali ini adalah membahas tentang apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah. Pada penjelasan kali ini, saya juga akan sedikit membahas tentang perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa kurikulum dimulai dari tahun 1945 sampai dengan hari ini, di mana kita saat ini sedang mempersiapkan kurikulum nasional kita menjadi kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka yang rencananya nanti di tahun 2024 itu akan menjadi kurikulum nasional. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, secara definisi kita bisa membaca bahwa kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar, gitu ya. Definisi ini itu diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, atau Sisdiknas. Namun lebih lanjut kalau kita lihat pada undang-undang itu di pasal 36 ayat 3 itu disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa. Jadi kalau kita lihat secara definisi, kemudian kita melihat lebih detail lagi dari apa yang disebutkan oleh undang-undang, yang pertama adalah kurikulum kita, ya kurikulum di dalam sistem pendidikan nasional ini, yang pertama tujuannya adalah peningkatan iman dan takwa. Kemudian yang kedua, peningkatan akhlak yang mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat dari siswa atau peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemudian dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi pasal ini jelas ya menunjukkan berbagai aspek pengembangan kepribadian dari murid yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat, bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan tantangan kehidupan global. Artinya, kalau kita membahas apa itu kurikulum, maka tentu kita harus melihat dari mau kemana arahnya, tujuan kita mau kemana gitu ya. Kurikulum harus memperhatikan permasalahan-permasalahan pendidikan dengan serius dan bisa menjawab ya, menjadi solusi atas semua permasalahan yang terjadi dan menyesuaikan pada kualitas manusia yang diharapkan pada setiap jenjang pendidikan. Bapak Ibu guru, jika kita bahas lebih dalam kemudian kita akan mendapatkan ada 4 komponen ya di dalam kurikulum. Pertama nanti kita akan masuk kepada apa itu kurikulum, kemudian tujuan kurikulum, kemudian ada komponen isi atau bahan dari kurikulum, kemudian ada komponen strategi pelaksanaan, kemudian juga nanti akan ada komponen evaluasi. Jadi jika kita membahas apa itu kurikulum, kurang lebih adalah apa yang sudah tertuang dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas gitu ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya masih terkait dengan kurikulum Bapak Ibu, kali ini kita coba bahas terkait dengan sindiran atau pemeo
yang mungkin seringkali kita temukan dalam komunitas-komunitas belajar kita gitu ya. Apa itu sindirannya? Salah satu sindirannya tuh yang sering disampaikan oleh mungkin kawan kita atau bahkan barangkali diri kita sendiri gitu. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan kurikulum di Indonesia ya, perubahan-perubahannya ya sejak merdeka, tentu kita akan mendapati fakta bahwa kurikulum pendidikan nasional itu telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Tentu perubahan dan penyempurnaan kurikulum ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Karena salah satu tujuan daripada perubahan kurikulum itu ya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau Pameo ini mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, eh, kita sering dengar, dan ini harus bisa kita akui juga bahwa Indonesia memang adalah negara berkembang yang termasuk sering mengganti-ganti kurikulumnya gitu ya. Lantas kemudian ada pertanyaan, memang kalau kita sering ganti-ganti kurikulum itu eh, apa namanya, apakah itu sebuah kesalahan kan gitu ya? Tentu tidak gitu ya teman-teman, guru hebat semuanya. Jika kita lihat niat baik yang melandasi pergantian kurikulum ini, tentu pemerintah pasti punya niat baik dalam memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Makanya pemerintah berusaha mencari jalan terbaik tuh, membuat evaluasi-evaluasi kurikulum kemudian memperbaharuinya, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tapi tentu pergantian kurikulum yang terlalu sering itu juga tidak bagus ya, ya juga bisa menghambat proses pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Misalkan kalau ada kurikulum nih baru nih gitu kan, pastikan satuan pendidikan, guru-guru, sistem yang sudah dibangun harus dirubah lagi gitu ya, harus mengalami adaptasi saja. Jadi bukan hanya sekolah, bahkan murid pun juga harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Nah, proses penyesuaian diri dengan kurikulum baru ini tentu tidak mudah ya teman-teman. Tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh waktu. Lalu kemudian pertanyaannya apa jadinya jika kita baru saja menyesuaikan diri dengan kurikulum baru, tiba-tiba mesti berubah lagi kurikulumnya, gitu ya. Nah tentu ini bisa mengganggu proses pendidikan. Nah mungkin juga saking seringnya pergantian kurikulum ini, maka tak heran ya jika banyak yang beranggapan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum. Nah sekarang pertanyaannya apakah ungkapan ini benar atau tidak? Nah, coba kita cari tahu ya teman-teman. Di dalam informasi ini, dalam slides yang saya presentasikan ini, kita bisa lihat ya teman-teman perjalanan kurikulum di Indonesia, gitu ya. Karena ini adalah salah satu poin penting yang harus kita cari tahu, gitu ya. Apakah perubahan yang terjadi ini baik atau sebenarnya nggak baik, gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, yang pertama ini kita bisa lihat kurikulum di tahun 1947 itu adalah kurikulum pertama yang dibuat oleh pemerintah kita pasca kemerdekaan ya. Kemudian kurikulum ini diberi nama kurikulum rencana pembelajaran. Jadi awalnya kurikulum ini menjadi lanjutan dari sistem pendidikan Belanda yang ada di Indonesia, gitu ya teman-teman. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum rencana pembelajaran di tahun 1952. Berubah lagi ya di tahun 1964, berubah lagi, melakukan penyesuaian lagi di tahun 1968, kemudian berubah lagi di tahun 75, 84 dan 94 gitu ya. Jadi terus melakukan perubahan-perubahan kurikulum nasional kita ini. Kemudian beradaptasi lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004 ya, teman-teman. Nah, ini yang generasi 90-an ini mengalami kurikulum berbasis kompetensi ya atau KBK kalau kita ingatnya gitu ya tahun 2004. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum KTSP di 2006 ya kalau tidak salah. Kemudian melakukan adaptasi lagi kurikulum kita di kurikulum 2013 gitu ya. Dan saat ini kita sedang transisi dari setelah pandemi Covid, pemerintah kemudian menginisiasi kurikulum baru yang implementasinya dilakukan secara bertahap yang kita kenal saat ini dengan kurikulum Merdeka.
Nah, teman-teman, Ibu dan Bapak guru hebat Indonesia, informasi ini memberikan keterangan bahwa sepanjang kurang lebih 77 tahun Indonesia merdeka, sudah terjadi 10 ganti kurikulum, 10 pergantian kurikulum. Melihat sejarahnya, kurikulum yang berganti membutuhkan waktu cukup lama ya. Jadi kalau kita lihat rentangnya itu, rata-rata baru setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun kita ganti kurikulum, 10 tahun kita ganti kurikulum. Maka kalau misalkan ada sindiran yang mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, itu kayaknya enggak juga ya, karena 10 tahun gitu ya. 10 tahun kalau kita tahu periode kepemimpinannya berarti 2 presiden tuh kalau ada pergantian ya gitu. Dan kalau kita perhatikan juga sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum itu melambat ya, dari KBK di tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum di 2013. Tadinya agak cepat ya dari 2004 ke 2006, kemudian ada perubahan lagi di 2013 gitu ya. Kemudian kurikulum merdeka rencananya nanti akan dinasionalkan itu di tahun 2024. Itu artinya pergantian kurikulum baru itu akan terjadi setelah kurikulum sebelumnya itu melewati masa 10 tahun lebih gitu ya. Kalau kita lihat kan 2013 itu muncul kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2013. Kemudian kita akan mulai menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2024. Jadi artinya ada 10 tahun masa di mana ada pergantian kurikulum di sana. Jadi fakta-fakta yang kita bahas ini mematahkan tuh teman-teman yang mengatakan bahwa ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Berarti data menunjukkan tidak seperti itu. Selanjutnya, teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, dan ini kita harus paham bersama ya, teman-teman semua, bahwa sebagai seorang guru, hendaknya kita bersyukur dengan adanya perubahan kurikulum. Sebab dengan cara itulah kita bisa terus beradaptasi dengan zaman. Ya, meskipun memang harus ada banyak pertimbangan dan evaluasi yang komprehensif terkait dengan perubahan-perubahan kurikulum yang akan kita lakukan. Poinnya, pada kesempatan kali ini, pada presentasi saya kali ini, saya ingin menjelaskan ya, minimal ada 5 alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, sebagai tindak lanjut hasil daripada pelatihan mandiri saya di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, perkembangan pengetahuan dan teknologi, gitu ya. Bapak dan Ibu guru hebat, tentu kita tahu dan memahami pengetahuan dan teknologi ini terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan baru, penelitian-penelitian baru, dan temuan-temuan ilmiah baru. Sehingga kurikulum yang tidak diperbaharui tentu akan gagal mengikuti kemajuan tantangan zaman ini ya. Dan akan menjadi usang, tidak relevan lagi digunakan. Oleh karena itu perubahan kurikulum ini diperlukan untuk memasukkan pengetahuan baru yang relevan ke dalam pembelajaran. Apalagi saat ini teknologi telah mengubah cara kita ya, cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi. Sehingga perubahan kurikulum ini memungkinkan agar murid kita, agar siswa kita bisa belajar teknologi lebih banyak ya, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia yang semakin digital. Nah, gitu ya. Maka kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu guru hebat, tuntutan dunia kerja. Ya, saat ini banyak tantangan yang dihadapi di dalam dunia kerja ya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini kan tentu penting bagi kita untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang relevan, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, katakanlah begitu ya. Kita juga harus berusaha beradaptasi di era digitalisasi ini, di era globalisasi ini, gitu. Kemudian kita juga harus memperbaharui motivasi kita dan kemauan belajar kita untuk terus bisa mengembangkan diri kita. Selain itu juga pasti perusahaan dan lembaga-lembaga itu akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan agar
bisa menghasilkan atau bisa mentransfer apa saja sih keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan dunia kerja. Nah, gitu ya kurang lebih. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, Ibu dan Bapak guru hebat, masyarakat juga mengalami perubahan sosial dan budaya, gitu ya. Kurikulum juga harus mencerminkan nilai-nilai dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Jika kita berada di Indonesia, maka adat budaya karakteristik eh, Indonesia itu harus kita kita kuatkan ke anak-anak kita. Karena kan memang mereka adalah penerus bangsa ini. Jadi jangan sampai karena kita tidak merubah kurikulum sesuai dengan perubahan zaman ya, kemudian juga isu-isu lingkungan saat ini yang terjadi, kemudian juga multikulturalisme ya, kemudian keterampilan antar budaya ya, di era globalisasi ini tentu kan kita berharap jika ada budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, anak-anak kita bisa memfilter itu. Nah, gimana caranya? Yaitu ada di kurikulum, di mana kita nanti membuat desain supaya anak-anak kita ini tetap kokoh dalam budaya atau dalam kultur yang kita inginkan, tapi juga tidak antipati terhadap budaya-budaya dari luar. Gitu ya. Selanjutnya, teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat, yang keempat dan yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum dan penelitian pendidikan ini memberikan kita wawasan ya tentang apakah strategi-strategi yang kita lakukan selama ini efektif dalam pengajaran, ya, apakah pembelajaran kita sudah mulai berdampak terhadap anak-anak, ya, dan kita menggunakan evaluasi dan penelitian ini, ya, kalau penelitian dan evaluasi ini kita gunakan ya, dan mengharuskan kita untuk merubah kurikulum kita, maka kita harus rubah. Ya, jangan sampai kita antipati terhadap evaluasi dan penelitian pendidikan ini ya gitu ya. Intinya adalah kurikulum harus berubah mengikuti evaluasi dan penelitian pendidikan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, tentu kurikulum tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga bagaimana tentang mempersiapkan murid kita, siswa kita, peserta didik kita untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kurikulum yang holistik itu dapat mencakup keterampilan hidup, kemudian kesehatan, mental, fisik, kewirausahaan, literasi keuangan, etika, dan nilai-nilai moral. Sebab kurikulum harus menjadikan peserta didik, ya, murid-murid kita ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita tadi, gitu ya teman-teman. Jadi semua yang kita rancang, gitu ya, meskipun dalam tataran pelaksanaan tentu setiap satuan pendidikan punya cara, setiap satuan pendidikan punya keinginan, ya, seperti apa keinginan itu dituangkan dalam visi dan misi, dituangkan dalam tujuan sekolah. Gitu. Tapi kita juga jangan melupakan tujuan pendidikan nasional kita. Nantinya seperti itu. Mungkin itu teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Semoga kiranya dapat bermanfaat. Ini adalah video pertama saya ya, yang saya coba buat dan saya akan upload ke YouTube channel saya sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dan tindak lanjut saya terhadap pelatihan mandiri yang saat ini sedang saya lakukan. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mohon kiranya untuk berkenan memberikan feedback atas penjelasan terkait dengan mengapa kurikulum perlu berubah melalui link yang ada di gambar, atau nanti linknya akan saya masukkan ke deskripsi di video ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, dengan mengakhiri presentasi ini, mari sama-sama yuk kita rangkul perubahan dalam kurikulum sebagai langkah penting menuju masa depan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Saya pribadi percaya dengan kita mengadopsi ya, dengan kita mengadopsi kurikulum baru yang lebih inovatif, ya, yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita, kita dapat membuka pintu kesempatan yang lebih luas untuk anak-anak kita ini bisa menggali potensi dan meraih keberhasilan-keberhasilan di dalam hidup mereka. Saat ini mari bersama kita siapkan ilmu untuk menyambut kurikulum merdeka gitu ya, sebagai bagian dari perjalanan perubahan kurikulum yang ada di
Indonesia. Dan kita harapkan kurikulum Merdeka ini bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk berubah, ya, untuk bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak, yang lebih besar kepada murid-murid kita untuk mengambil peran dalam pembelajaran mereka, mengembangkan minat dan kekuatan mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Mungkin itu, saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata yang barangkali tidak jelas. Semoga bisa difahami dan bisa diberikan feedbacknya Bapak Ibu semua, gitu ya. Dan tunggu aksi nyata saya lagi yang lain di channel YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.